saya juga tidak sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Gus Baha ketika menyampaikan nasabnya Kiai Said Akil Siraj. Kenapa? Kata Gus Baha, mungkin saya dengan Kiai Said Akil Siraj ketika ada kenasaban, ya pemikirannya sama. Nah, kalau misalkan Anda sama dengan Kiai Said Akil Siraj, Gus Baha ini berarti, lalu kenapa saat ini saya tanyakan, kenapa Kiai Said Akil Siraj lebih cenderung, lebih suka mengadopsi, mengambil, menjiplak atau mengutip pendapat-pendapat orang kafir daripada orang Islam? Yaitu bagaimana Kiai Said Akil Siraj dengan beraninya sekali lagi menuding Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah bukan hanya orang-orang yang berhadapan langsung dengan ilmu, akan tetapi man salaka thariqan ini bermaksud umum. Untuk Anda semua yang mendukung untuk pembangunan, yang berkaitan dengan bangunan, berpartisipasi, yang membangun tempat untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalan untuk kita masuk ke surga. Dan lokasinya cukup sempit, tapi kita bangun ke atas sehingga kita bisa tetap memaksimalkan fasilitas-fasilitas, dan insya Allah kita akan buat kelas digital. Jadi semua kelas kita sesuai dengan tuntutan zaman hari ini, kita buat kelas digital. Ada 6 kelas di sini, 1 kantor, dan juga ada ruang tamu. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya. Kami kan terus bersamamu untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kaum muslimin dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan membaca Sidogiri Menolak Pemikiran Kiai Said Akil Siraj. Dalam buku ini Masya Allah banyak luar biasa manfaat dan yang bisa kita ambil sebagai pedoman dasar dan menjaga akidah kita dari penyesatan-penyesatan opini atau penyelewengan secara ilmiah. Baik, langsung saja saya membacanya baru sampai kepada halaman 50-an. Jadi ini tidak jauh dan tidak banyak karena halamannya ini sampai kepada 190-an. Dan ketika kita simpulkan dari awal apa yang sudah dilakukan oleh Kiai Said Akil Siraj ini sangat jauh sekali dengan prinsip-prinsip dan dasar-dasar umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kita bisa pertanggungjawabkan dan Anda bisa mengeceknya dan bisa melihatnya sendiri di dalam bukunya yang berjudul Tasawuf dalam Kritik Sosial, dan banyak di dalam pemahaman-pemahaman beliau yang ditorehkan di dalam narasi-narasinya, di dalam catatan-catatan dan tulisannya, dan seminar-seminarnya dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu prinsip kita bahwa kita menyampaikan sesuatu dengan ilmu dan fakta apa yang sudah kita ketahui dan apa yang sudah kita pelajari dan lakukan riset secara seksama. Baiklah, untuk menyingkat waktunya, saya akan memberikan satu gambaran saja. Saya tidak bisa membaca secara utuh buku ini. Mungkin waktunya juga durasinya supaya tidak terlalu lama. Anda bisa beli sendiri. Ini ada di beberapa toko buku. Saya beli di Sidogiri sendiri. Kemudian Anda bisa pesan di Shopee juga ada, dan di beberapa marketplace juga disediakan. Atau Anda juga misalkan Anda bingung, Anda bisa membelinya juga di sini. Saya akan bantu Anda untuk mengirimkannya. Tujuannya apa? Yaitu untuk saling menjaga, memotivasi supaya kita betul-betul mampu menjaga akidah warisan dari Rasulullah SAW ini, sehingga kita tidak tergelincir dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada ajaran-ajaran yang lain dengan berkat opini atau penyampaian-penyampaian ngawur tokoh-tokoh yang mungkin ditokohkan di sekitar kita. Karena di dalam buku ini, sebagaimana kalau boleh saya simpulkan, dari pertama kali saja Kiai Said Akil Siraj menulis bukunya, itu sudah luar biasa membuat kita sakit hati. Kalau boleh kita sampaikan satu contoh. Di sini di awal dituliskan bahwa yang pertama kali dibahas adalah tentang bagaimana Kiai Said Akil Siraj menyampaikan bahwa awal dan daripada tendensi atau kecondongan baginda Nabi SAW berdakwah pertama kali, yaitu untuk melengsarkan kekuasaan
Persia dan Imperium Romawi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam bahasanya secara pasti di dalam bukunya dituliskan bahwa dari awal, sejak awal Nabi berdakwah kurang lebihnya sudah bertendensi atau bertujuan untuk kurang lebihnya mengambil kekuasaan. Astagfirullahaladzim. Ini di sana disampaikan sebagaimana tendensi. Tendensi, kalau boleh kita sampaikan, tendensi bermakna kecondongan atau kecenderungan. Ketika seseorang sudah condong kepada sesuatu, ya sudah, ini bisa saja suatu saat akan menjadi prioritas. Apakah dengan demikian Anda tega dan berani menuduh baginda Rasul SAW tujuan berdakwah hanya untuk mendapatkan kekuasaan? Astagfirullah. Padahal di dalam buku tersebut disampaikan bahwa ini bukan pendapatnya siapa-siapa, bukan pendapatnya orang Islam. Lalu kenapa saat ini saya tanyakan, kenapa Kiai Said Aqil Siraj lebih cenderung, lebih suka mengadopsi, mengambil, menjiplak atau mengutip pendapat-pendapat orang kafir daripada orang Islam? Nah, saya sampaikan di sini, ceritanya adalah ketika suatu saat, ini di awal kalau boleh saya ulas, di suatu saat pada waktu itu ada salah seorang Afif Al-Kindi. Ini ditulis di dalam bukunya, tulisannya Ibnu Asir, ahli sejarah. Afif Al-Kindi di waktu itu datang di musim haji ke Mekah. Pada saat yang bersamaan, Afif Al-Kindi melihat salah seorang laki-laki yang melaksanakan sholat menghadap ke kiblat. Setelah itu disusul oleh salah seorang perempuan, yaitu Khadijah, Sayyidatina Khadijah. Kemudian setelah itu disusul oleh salah seorang pemuda, yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Lalu di situ melihat Rasulullah sholat, Afif Al-Kindi bertanya kepada Abbas. Sayyidina Abbas, paman Rasulullah SAW waktu itu belum masuk Islam. Tentu pemikirannya pun sangat sensitif dan negatif terhadap Islam. Apa kata Abbas? Setelah ditanyakan, siapa itu kira-kira Abbas? Abbas bertanya, dia adalah keponakanku. Dia anak Muhammad ibni Abdullah, saudaraku, kata Abbas. Dan dia sedang melangsungkan satu kegiatan atau keyakinan atau keagamaan, kurang lebihnya begitu, untuk melengsarkan atau untuk mencari kekuasaan atau untuk melengsarkan Persia dan Romawi. Di mana kita tahu Persia dan Romawi pada waktu itu sebagai salah satu negara adikuasa di dunia. Astagfirullahaladzim. Nah, inilah yang dikutip oleh Kiai Said Aqil Siraj dan dijadikan sebagai prinsip dan pegangan bahwa dari awal baginda Rasul SAW bersabda, maksud saya berdakwah, sudah bertendensi politik kekuasaan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya sangat-sangat tidak bisa menyampaikan ini secara detail lagi karena saya sebagai seorang muslim tentu saya mempunyai adab terutama kepada baginda Nabi, apalagi kita dianjurkan sebagai manhaj akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu berhusnudzon, berseberangan dengan guru saja. Ini kita husnudzon. Kalau sampai bertentangan dengan syariat, maka tidak ada kata-kata husnudzon. Nah, ini bersama dengan Nabi SAW. Misalkan yang dilakukan oleh baginda Nabi pun bertentangan dengan syariat, kita tidak boleh. Karena hamilus syariah atau seorang baginda Nabi, pekerjaannya, ahwalnya, kemudian langkahnya, itu adalah syariat bagi kita umat Islam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau misalkan ada orang yang berani dan kurang ajar kepada bersuudzon kepada baginda Nabi, meskipun itu berdasarkan mengutip satu pendapat, tapi pendapatnya tolonglah pendapatnya orang Islam juga. Jangan mengutip pendapatnya orang kafir. Ini adalah salah satu yang bisa menjadi bahasan diskusi ilmiah di antara kita, para aktivis, para ilmuwan, atau para orang-orang yang belajar agama, santri, dan sebagainya. Kemudian salah satunya di antaranya, yang kedua yang dibahas di dalam buku ini, yaitu bagaimana Kiai Said Aqil Siraj dengan berani-beraninya sekali lagi menuding Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau dianggap sebagai pengembang atau ikut manhaj atau akidah Jabariyah. Astagfirullah. Jabariyah itu adalah sesuatu prinsip pandangan yang mana semua pekerjaan baik, pekerjaan buruk, itu semua adalah urusan Allah, dari Allah. Misalkan kita tidak mau berdoa, ya sudah kita pasrah saja.
Saya mau jelek, mau buruk, itu urusan Allah. Saya mau maksiat, ini sudah ketentuan Allah. Artinya tidak ada daya dan upaya dari kita. Sebagaimana disampaikan dalam Al-Quran, Udu'uni astajib lakum. Ini sebagaimana artinya tidak akan berlaku bagi Jabariyah. Percuma berdoa. Kalau misalkan dikembangkan sampai seperti itu pada akhirnya. Nah, ini adalah salah satu prinsip dasar yang dikembangkan oleh orang-orang Mu'tazilah pada akhirnya. Nah, ini bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan golongan daripada kita. Dan kita tegaskan hari ini bahwa sekali lagi apa yang disampaikan oleh Said Aqil di dalam bukunya, ini bertendensi atau menjiplak pendapat Mu'tazilah. Ulama Mu'tazilah bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu bagaimana mungkin saya mau mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau misalkan pendapat saya, ngekor saya, kemudian panutan saya orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ini kan tidak masuk akal. Astagfirullah. Baik, saya akan sampaikan terakhir di dalam buku ini. Saya sampaikan secara singkat bahwa tentang Mu'tazilah dan Ahlul Bait, yaitu satu-satunya orang yang menentang sikap fatalis adalah Muhammad bin Ali Al-Hanafiyah. Salah seorang putra Ali dari istri kedua yang secara politis Syiah. Melalui majlis taklim yang digelar di Majlis Nabawi, Muhammad bin Ali Al-Hanafiyah justru mengembangkan paham Qadariyah. Allah. Menurut paham ini, af'alul ibad minal ibad. Yakni bahwa semua tingkah laku itu berasal menjadi tanggung jawab manusia itu sendiri. Oleh karena itu, Muawiyah tidak bisa mengelak dari tipu daya kekuasaannya sendiri. Astaghfirullahaladzim. Sudahlah, panjenengan Anda baca sendiri, beli bukunya ini, di mana ini sangat-sangat bermanfaat untuk kita, sehingga kita tidak akan terpengaruh dengan paham-paham orang-orang yang sengaja menyelewengkan ajaran-ajaran dan sejarah-sejarah Islam. Karena apa? Kalau boleh saya sampaikan di sini secara tegas, dan saya akan lanjut akan membaca tentang adanya Syiah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah nanti di kesempatan kemudian. Kiai Said Aqil Sirot di awal-awal secara historis, beliau sudah bersyukur dan mengajak kita bersyukur atas lahirnya Ahlus Sunnah, Syiah dan Ahlus Sunnah. Adanya Syiah dan Ahlus Sunnah. Mungkin ini dasarnya beliau juga tidak bisa menutupi kembali bahwa apresiasi beliau atau kesalutan beliau atau dukungan beliau kepada Syiah, sebagaimana video-video yang beredar. Kemudian di dalam bukunya pun menyampaikan bahwa Syiah itu bagian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, menyampaikan dengan tegas di dalam bukunya, di dalam catatannya, Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa Rafidah, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan satu kelompok dengan Rafidah, bukan satu kelompok dengan Syiah. Syiah bukan bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah secara mafhum mukhalafahnya. Lalu kenapa Kiai Said Aqil Sirot mengkategorikan Syiah itu bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kita tidak mau perang, tidak mau ngajak bertengkar, enggak. Tapi kita akan menyampaikan satu prinsip dasar keimanan kita. Kita memegang prinsip dasar dalam beragama. Ya sudah, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah salah satu atau satu-satunya akidah yang kita pegang, yaitu Islam yang kita pegang, tidak ada yang lain. Jangan dicampur aduk. Maka ya, ini pentingnya kita kalau boleh mempelajari ini, Anda boleh pesan buku ini, dan Anda boleh juga memberikan kepada orang-orang yang Anda sayangi, supaya mereka bisa terwadahi dengan adanya buku ini, pemikiran mereka bisa terselamatkan akidah mereka, sehingga ketika kita bisa membantu itu semuanya, maka kita insya Allah akan mendapatkan pahala. Sebagaimana man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia juga akan mendapatkan pahala yang sama sesuai dengan apa yang dia lakukan. Dari itu kita sampaikan, semangat terus jaga akidah Anda,
jaga paham Anda, jangan terpedaya dan terpesona dengan penampilan atau kedudukan seseorang, entah di komisaris BUMN, entah di mana, atau kiai haji, gelar profesor doktor. Jangan terpesona dengan itu. Di zaman baginda Nabi SAW tidak ada profesor doktor. Di zaman baginda Nabi SAW tidak ada komisaris BUMN, nggak ada. Tapi yang ada adalah bagaimana mereka memegang satu prinsip Al-Quran dan Al-Hadis atau syariah dan sunnah. Ini saja. Jadi saya sampaikan sekali lagi, saya juga tidak sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Gus Baha ketika menyampaikan nasabnya Kiai Said Aqil Siraj. Kenapa? Kata Gus Baha, mungkin saya dengan Kiai Said Aqil Siraj ketika ada kenasaban, ya pemikirannya sama. Nah, kalau misalkan Anda sama dengan Kiai Said Aqil Siraj, Gus Baha ini berarti sama dan sepakat dengan apa yang ditulis dalam pemikiran-pemikiran Kiai Said Aqil Siraj. Dan saya tidak sepakat, saya pikir Gus Baha tidak seperti itu. Saya pikir tidak seperti itu. Maka saya sampaikan, nasab bukan berarti harus sama dalam pemikiran dan akidah dan manhajnya. Bernasab bukan berarti sama di dalam gerakan, langkah, pemikiran, harokah, dan lain sebagainya di dalam beragama. Tidak. Bagaimana nasabnya anaknya Nabi Nuh alaihissalam? Bagaimana nasab ayahnya atau pamannya Nabi Ibrahim alaihissalam? Tidak sama di dalam manhaj agamanya, apalagi di dalam persoalan keyakinannya. Tidak harus sama. Jadi saya sampaikan sekali lagi, boleh Anda tidak bernasab dengan orang-orang soleh, tapi Anda bisa menyelamatkan akidah Anda dengan menjaga betul-betul agama ini. Masya Allah, ini pesan yang sangat bermanfaat insya Allah, dan khususnya bagi kami, dan untuk Anda semuanya. Amin ya rabbal alamin. Semoga Anda semuanya dan keluarga dijaga oleh Allah, dan dimatikan dalam husnul khatimah, membawa akidah yang benar, membawa keimanan, sampai bertemu dengan baginda Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berniat membangun pesantren ini, mengembangkan pesantren ini sebagaimana niat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana niat para masyayikh membangun pesantren. Bahwa kata Nabi, ana wa kafilul yatim fil jannah hakada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa saya dengan orang yang merawat anak yatim, yang menjaga anak yatim, terutama menjaga akidah, membentengi akidahnya anak yatim, seperti ini. Artinya dekat sekali. Maka ambil kesempatan ini, ambil satu momen penting ini, ambil satu kesempatan emas ini untuk kita bersama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, menggapai ridhonya, menggapai jannahnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya. Kami kan terus bersamamu.